warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 ingin menjelaskan aljabar boolean. Terima kasih. Nama saya Swati dan 3 digit yang mendengar saya 118. Di sini saya akan membacakan pengantar dan belakang. Yang pertama siapa penemu aljabar boolean. Aljabar boolean ditemukan oleh seorang matematikawan asal Inggris yang bernama Joule pada tahun 1854. Ide ini dia paparkan dalam bukunya yang berjudul yang kedua itu adalah konsep. Konsep dibangun dari sifat-sifat serupa antara himpunan dan logika universal. Yang ketiga ada definisi. Definisi aljabar boolean adalah struktur matematika dogma yang bertujuan memaparkan dan memanipulasi aturan-aturan yang mendasar enti dari aljabar ini hanya bekerja dengan 2 nilai logis, yaitu 0, false atau salah, dan 1 nilai benar. Yang keempat itu ada aplikasi inti, rancangan rangkaian digital, percakapan dan integrated sirkuit IC komputer. Mungkin cukup sekian untuk saya. Kalau itu perkenalkan nama saya Muhammad Ijaz dengan NIM 129. Di sini saya akan menjelaskan dalam definisi formal aljabar boolean. Pertama, struktur aljabar boolean didefinisikan sebagai tabel B plus dot komplement 0 dan 1. Yang kedua ada komponen struktur. Komponen struktur terdiri dari B, operator biner, operator komponen, dan konstanta. Yang B itu himpunan elemen, yang B itu jadi 0 dan 1. Yang kedua operator biner, yaitu plus penjumlahan atau odd dan dot perkalian logika atau n. Yang ketiga ada operator biner, itu jadi komplement atau dan terakhir konstanta. Konstanta isi 0 dan 1. Yang ketiga aksioma dasar atau postulat Huntington. Aljabar boolean harus memenuhi 4 aksioma utama. Aksioma utama yang ada perintah dan kesamaan pertama A plus 0 sama dengan A, sama kedua A dot A, A dot 1 sama dengan A. Kedua yang kommutatif, kesamaan pertama adalah A plus B sama dengan B plus A. Kedua A dot B sama dengan B dot A. Yang ketiga definisi. Dan yang pertama A dot B plus C sama dengan A dot B plus A dan C. Yang kedua A plus B dot C sama dengan A plus B dot A plus C. Dan yang ketiga komplement. Setiap A elemen B terdapat elemen I A komplement elemen B, sehingga jadi persamaan yang pertama A plus A komplement sama dengan 1, dan yang kedua A dot A komplement sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Fatin Abdul Hamid dengan NIM 25,133. Di sini saya akan menjelaskan terkait hukum aljabar boolean, yaitu ada 4 hukum fundamental yang diterapkan dalam manipulasi aljabar. Pertama yaitu hukum idempoten, kedua hukum dominansi atau dominansi, ketiga hukum komplement, keempat hukum involusi atau komponen saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hukum dari 4 tersebut tentang hukum aljabar boolean. Yaitu pertama ada hukum idempoten. Yang pertama ini biasa disebut OR, yaitu A plus A sama dengan A. Artinya menjumlahkan variabel dengan dirinya sendiri, masukkan variabel sendiri. Terus lanjut yang kedua ini atau bagian kedua N, itu A kali A sama dengan A, yaitu mengalihkan variabel dengan dirinya sendiri, masukkan variabel sendiri. Lanjut bagian kedua yaitu hukum dominansi atau nol. Yang pertama OR,
soal adalah A kali 0 sama dengan 0. Yaitu perjumlahan logis dengan 1 selalu menghasilkan 1. Perkalian logis dengan 0 selalu menghasilkan 0. Dan yang kedua, perjumlahan logis dengan 1 selalu menghasilkan 1. Selanjutnya itu ada hukum komplement. Bagian 1 itu ada A plus A aksen sama dengan 1, yaitu jumlahan variabel dengan komplemennya selalu menghasilkan 1. Lalu bagian 2 nya A kali A komplement A kali A negasi, yaitu perkalian sama dengan 0, yaitu perkalian variabel dengan komplemennya lalu menghasilkan 0. Lalu selanjutnya hukum evolusi, yaitu cuma satu bagian doang, yaitu A aksen di dalam kurung A aksen luar kurung aksen sama dengan A, yaitu komplement dari komplement suatu variabel adalah variabel itu sendiri. Sekian dari saya. Ini adalah satu hukum. Di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum algebra boolean. Hukum-hukum di sini saya akan menjelaskan 3 hukum. Pertama hukum absorpsi, yang kedua distributif, yang ketiga variabel. Ini saya akan menjelaskan hukum-hukum algebra boolean bagian 2. Pertama ada hukum penerapan. Yang pertama A ditambah AB sama dengan A. Yang kedua A dikali A tambah B sama dengan A. Yang kedua ada hukum asosiatif. Yang pertama adalah A ditambah tutup kurung B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian ada A kali B kali C sama dengan A kali B tutup kurung kali C. Yang ketiga ada hukum derivasi. Pertama ada A tambah B inverse sama dengan A tambah B inverse. Yang kedua ada A kali B inverse sama dengan A inverse tambah B. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fazrul Muhammad Fadli dengan tim terakhir 126. Dan ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian biasa. Ya, seperti yang kalian semua sudah tahu, rangkaiannya ada N, 0, tambahan 0, yang biasanya tapi di sini ada tambahan 0, N, 0, dan X, 0, X, 0, X, X. Yang ada yang tahu kalau M itu X input X dan input Y sama dengan X dan Y, atau dikali dengan jumlah form itu kalau yang tentang X dan Y itu X plus Y dengan not dinegasikan. Nah, ini mau menjelaskan satu aja sebagai contoh, yaitu sort jika X dan Y itu kan X plus Y. Nah, kalau misal dia itu XOR itu dibandingkan atau bisa diartikan OR ditambah not diartikan jadi X plus Y negasi, atau negasi X plus negasi Y. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model penerapan. Definisi penerapan ialah menyederhanakan fungsi boolean. Prinsip penyederhanaan dari penerapan yaitu menggabungkan kotak satu dengan yang lainnya seperti ini. Lalu kelompok prioritas dari sekian besar yaitu ada oktan, beberapa kotak, beberapa pinjaman. Dari situ selanjutnya ada kuadran, yaitu 4, 2, atau pasangan 2 saja. Kalau hasil setiap kelompok menghasilkan suku term yang lebih sederhana, minimasi fungsi. Kesimpulannya, aljabar boolean adalah jembatan dari logika teoretis menuju perangkat kelas hardware yang digunakan sehari-hari. Inti, aljabar boolean adalah fondasi matematika disiplin untuk merancang sistem komputasi digital. Yang selanjutnya ada manfaat kuncinya. Yang pertama, kita menggunakan logika rumit, minimisasi. Yang kedua, merancang rangkaian
digital yang efisien dan murah. Yang terakhir ada relevansi, dasar pemahaman dalam bidang elektronika digital, arsitektur komputer, dan logika pemrograman.